tengah-tengah jembatan. Tuh. Ini Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ini Jawa Barat. Ini Jawa Tengah, ini Jawa Barat. Kita akan ke Jawa Tengah. Bismillah, teman-teman. Tuh. Halo guys, Ahmad Lutfi juga konten guys. Akun TikToknya juga isinya konten semua. Katanya kemarin ngapain ketemu orang miskin, gak akan menyelesaikan masalah. Lah ini bapak ngapain ya? Jejak digital ini masih ada bapak. Assalamualaikum sahabat semuanya, jumpa lagi di channel Lagi Populer. Baik sahabat semuanya, semoga kita semua diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran rezeki dan kemudian segala urusan. Oke ya, baru-baru ini Gubernur Jawa Tengah sepertinya menyindir pejabat yang menggunakan media ya untuk menjalankan tugasnya begitu ya. Kata Gubernur Jawa Tengah Pak Lutfi kemarin bahwa media itu tidak menyelesaikan masalah, lantas warganet ini ternyata banyak yang merespon balik ucapan dari Gubernur Jawa Tengah ini. Ya kebanyakan warganet menilai tanpa adanya media pemerintah tidak bisa transparan di dalam menjalankan tugasnya begitu ya. Bahkan ada yang membandingkan perbedaan signifikan antara jalan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Wah, ini perbedaannya sangat mencolok sehingga kok memalukan sekali saja kalau kita lihat. Oke, langsung aja tanpa banyak lama kita saksikan videonya berikut. Daya luhur Cilacap Jateng. Oke, yang Cilacap, itu artinya di depan sana kita akan masuk perbatasan Jawa Tengah dan juga Jawa Barat ya teman-teman. Buat teman-teman yang suka sama video ini silahkan di like, di share sebanyak-banyaknya dan di komen-komen kalian dari mana saja. Nah ini situasi desanya sekarang. Desanya itu ada di Desa Kaso, Kecamatan Tambak Sari. Nah ini kondisi jalannya seperti ini ya teman-teman. Tuh ini ada SD. Masih halus ya ini ya. Teman-teman tonton sampai akhir biar teman-teman tahu kayak apa situasinya di perbatasan di ujung bagian timur ya teman-teman, di ujung bagian timur Jawa Barat ya teman-teman. Ini jalannya beneran mulus banget. Ini masih Jawa Barat. Sampai di perbatasan diperhatikan kemulusannya teman-teman. Enak banget ya. Nah sekitar 100 meter lagi kita akan memasuki jembatan penghubung teman-teman. Jembatan penghubung. Jawa Tengah dan juga Jawa Barat dong. Keren banget, kanan kiri sawah dan inilah jembatannya ya teman-teman, jembatan penghubung. Nah ini namanya jembatan Cijolang. Tuh ini sungainya teman-teman, sungainya beneran jernih banget airnya. Nah ini dia di tengah-tengah jembatan. Tuh ini Jawa Tengah, Jawa Tengah, ini Jawa Barat. Ini Jawa Tengah, ini Jawa Barat. Kita akan ke Jawa Tengah. Bismillah teman-teman. Tuh Jawa Tengah udah dong. Kelihatan tuh. Keren dong. Ini sudah Jawa Tengah dong. Kita wajib bangga sama Jawa Barat guys. Maaf ya kalau HP-nya bergetar ya teman-teman. Tuh keren. Aduh jalannya rusak guys. Tuh Jawa Tengah seperti ini ya teman-teman kondisinya. Aduh maaf guys nggak bisa dilanjutkan ya. Buat teman-teman yang suka sama video ini silahkan di share, di like, di komen dan di follow. Kalian komen dari mana, kota kalian dari mana? Kalau saya asli orang Jawa Barat. Oke ya, nggak bisa dilanjutkan karena tuh udah terlihat tuh bolong-bolong, nanti rusak kendaraannya ya. Pak Deddy Mulyadi, tolong kami Pak Deddy. Ini di Jawa Tengah kayak begini jalannya ya Allah. Ini jalan antar desa ini padahal. Lah ini warga Cilacap kok banget. Ketimbun longsor, kagak dibener-benerin udah bertahun-tahun. Anak-anak sekolah nggak bisa lewat Pak Deddy. Gimana ini kok Pak Deddy malah dipanggil ya? Tolong nih, jalan antar desa. Tepatnya ada di Desa Babakan. Tuh. Oh, udah lama ini ya. Nggak bisa dilewatin motor. Pak Prabowo dan Bapak Gubernur Jawa Tengah, tolonglah kami ya, ini. Pak Lutfi. Longsor sudah bertahun-tahun tidak dibenerin.
Padahal ini sayang banget ini cor-coran. Ya gimana mau dibenerin, gubernurnya aja nggak mau lihat media kok. Alergi sama media guys. Ya biasanya memang area yang terpencil, area yang jauh ya, begitu perbatasan lah, itu jarang dijangkau oleh pemerintah daerah ya. Tapi tidak dengan Kang Deddy Mulyadi, meskipun daerah perbatasan sekalipun tetap diperhatikan karena mereka semua akan diaudit begitu kan. Beda dengan Jawa Tengah. Tidak hanya Jawa Tengah, bahkan perbedaan Jawa Barat dengan Banten pun ini juga kerasa ya mencoloknya. Kita lihat tuh. Ini ya. Ini Provinsi Jawa Barat. Dan ini Provinsi Banten. Jalan kaki lintas provinsi. Yang tadi dicor, yang ini masih aspal dan itu pun bolong-bolong ya. Oke ya, udah beda level emang ya. Halo guys, Ahmad Lutfi juga ngonten guys. Akun TikToknya juga isinya konten semua. Katanya kemarin ngapain ketemu orang miskin, gak akan menyelesaikan masalah. Lah ini bapak ngapain ya? Jejak digital ini masih ada bapak. Bapak di sini melanggar dua ucapan bapak. Yang pertama ngeplok, yang kedua bertemu dengan orang miskin tidak akan menyelesaikan masalah. Ngapain bapak, kan katanya lebih baik jadi diri sendiri. Lupa kemarin kan bapak seolah-olah dekat dengan masyarakat karena ada maunya kan, karena bapak sedang kampanye. Sekarang mah ngapain gitu-gituan ya pak ya. Bapak kan sudah jadi ya, cukup duduk manis di kursi empuk bapak, bekerja di ruangan ber-AC. Ngapain bertemu masyarakat lagi? Turun ke masyarakat yang minimal harus mengeluarkan uang kan ya pak ya. Minimal duit pribadi harus keluar. Rugi pak. KDM jangan ditiru pak. Gak akan sanggup bapaknya. Halo guys, hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Apa sih? Datang dari bendera yang sama, tapi kayak yang sama. Iri dengki. Iya, bapak ini kayak takut saing sama orang baru. Bapak kalau misalnya takut tersaingi, ungguli prestasinya, bukan dengan menjatuhkan kawan sendiri, apalagi dari bendera yang sama. Udahlah pak, ngapain nyindir-nyindir kayak gitu? Kang Deddy aja nggak pernah nyindir Anda. Di saat Anda menjatuhkan Kang Deddy, justru Kang Deddy melindungi nama baik Anda. Ingat gak bocah yang di Brebes itu, yang datang jauh-jauh ke Kang Deddy? Nah, Kang Deddy terima. Kenapa? Karena mikirin bapak. Apalagi rangkulah dengan tangan dan senyuman yang hangat. Halah bapak ini. Mana bocah Brebes kemarin disampaikan sama bapak? Alah, udah. Kalau Jawa Tengah, fokus Jawa Tengah aja. Jawa Barat, fokus Jawa Barat kita mah. Gak pernah kita bilang kayak Jawa Tengah kayak gini. Ngapain? Jelek banget, senioritas, nggak suka aku. Kita lihat respon dari Gubernur Jawa Barat itu sendiri, Kang Deddy ya. Buat wargi Jabar dan seluruh warganet, mohon maaf ya kalau Kang Deddy jadi gubernur hanya bisa menyelesaikan setiap hari satu masalah. Tapi nggak apa-apa kan, daripada Kang Deddy jadi gubernur nggak mengerti masalah. Semoga sehat, selalu. Salam dari saya. Oke, kita lihat komentarnya ya. Saya rakyat Jawa Tengah, bener-bener saya minta maaf ke Pak Deddy jika omongan gubernur kita kemarin misal buat Pak Deddy gak enak hati. Saya atas nama rakyat Jateng minta maaf Pak. KDM sibuk ngurusin warga Jabar, gubernur lain sibuk ngurusin KDM, kocak emang kocak. Omonganmu gali kuburanmu sendiri, Pak. Halo guys. Ngisi Jawa Tengah kalau jangan patut temen. Ikhlas saja, jadi diri kita sendiri. Ikhlas silit ngarit. Bener boleh ngomong aja gue kok malah ikhlas nek ikhlas tuh orang ngomongi wong, orang ngomongi apa nyindiri wong ya gue lah, jangan dikang ngisi-ngisi wong Jawa Tengah nek kowe carane jan. Ora patut jan, ora patut. Dirukna ora patut lah, ora patut jan. Dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Gubernur Jawa Tengah.
Video yang saya stitch ini merupakan isi pidato Gubernur Jawa Tengah yang kayaknya lagi menyindir KDM. Ya, katanya bekerja masuk ke desa-desa, ke gang-gang dengan ikhlas, katanya tanpa membawa media katanya. Saya mendengar statementnya Pak Gubernur Jawa Tengah nih, kayak ngedagel orang ini. Ya, katanya tanpa media, kerja ikhlas. Bapak ngapunten, ya. Dalam struktur organisasi pemerintah daerah itu ada namanya humas. Iya. Nah, apa Bapak nggak paham perannya humas itu bagaimana? Tuh Bapak mengatakan bahwa tanpa media, yakin nih humasnya nggak difungsikan, yakin nih dana atau dana operasional humasnya nggak dipakai, terus mau diapain Pak? Mbok kalau mau berbicara itu Pak dipikir dulu Pak, dipikir, difilter. Bedanya dengan KDM itu, KDM tidak memakai dana operasional atau tidak memakai dana publikasi media Pak. Nah, jangan-jangan jenengan masih pakai di mana, di humas atau setidak-tidaknya di protokolirnya sampean lah Pak. Itu kan pasti ada tim medianya Pak. Aduh, cari-cari alasan aja, cari-cari alasan pembenar bahwa Anda ini nggak melakukan apa-apa. Anda tidak punya daya kreativitas, tidak punya pemikiran yang genuine berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Anda tidak punya problem-problem solver yang baik, menyelesaikan persoalan-persoalan yang kelumik di Jawa Tengah. Sehingga apa? Anda ya bisanya menyindir kreativitasnya Kang Deddy Mulyadi. Pak, mohon maaf Pak ya. Sekarang ini era keterbukaan Pak. Mau berbicara Anda tidak pakai media dan lain sebagainya. Sekarang ini era keterbukaan. Jadi kurang tepat kalau Anda berbicara kayak gitu, bahasanya menyindir Kang Deddy Mulyadi. Katanya saya ke sini bertemu masyarakat miskin pakai media. Lah Anda sendiri pakai protokoler kok, pakai humas. Lah terus dikemanain itu? Iya, sebagaimana kita ketahui Kades viral Hu Al-Kaf itu kan juga pakai media ya. Dan anehnya yang menyanjung atau mengapresiasi Kades ini, ya ini kan Kades dari Jateng ya. Kok yang mengapresiasi malah Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi. Pak Lutfi sendiri malah terkesan cuek begitu ya. Ini ada apa ini? Jadi ya kalau dikatakan media itu nggak penting untuk menyelesaikan masalah dan nggak bisa menyelesaikan masalah, itu ya salah kaprah, pernyataan yang kurang tepat ya, karena ada beberapa keluhan masyarakat ya yang bisa terselesaikan dengan lewat media begitu loh ya. Nah begitu pemimpin kok kerja kemudian diupload ya pakai media, jadi kan masyarakat bisa mengawasi, mengkontrol kinerja pemimpinnya itu seperti apa. Jadi bisa transparan dan nggak ada yang disembunyikan. Terlebih-lebih soal anggaran ini Pak ya. Syukur-syukur ya anggaran itu juga disorot, mengenai perhitungan anggaran, pengelolaan itu juga harus disorot media, jangan disembunyikan supaya ya jujur dan adil begitu ya, tidak ada yang dikorupsi begitu ya. Ini penting ini sekali.